FTL 820 untuk ngebajak ladang yang keras kayak gini. Kalau teman-teman lihat memang ini ladangnya sangat keras sekali sehingga dia membongkar tanahnya itu tipis-tipis, jadi 10 cm, 10 cm lagi sampai 10 cm lagi. Lihat, ini dia membongkar tanah di bagian atas dulu. Setelah itu dia akan bekerja lebih dalam lagi. Nah, kalau ini lebih ringan karena dia tinggal diduduki aja tanpa perlu berjalan. Nah, nih. Ini triknya nih, jadi jangan langsung sekali dalam. Jadi agak menggantung supaya bagian atas ini, tanah bagian atas dia terbongkar dulu. Tingginya, ini tinggi sekali teman-teman. Ini tingginya bisa 40 cm ya. Tingginya. Lebarnya, kebetulan lebarnya ini saya setting di 60 cm. Teman-teman bisa setting di sampai 80 cm. Halo Sobat Teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Saya lagi jalan-jalan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang, tapi Malangnya Malang Selatan. Nah, di sini di Kecamatan Donomulyo, kita ketemu petani-petani yang akan melihat ketangguhan dari mesin yang bukan biasa-biasa, yaitu adalah Firman Indonesia. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus. Jadi teman-teman, di sini itu adalah wilayah yang cukup variatif produksinya, seperti hortikultura, ada juga pangannya padi, ada juga tembakau, tebu, dan macam-macam. Dan di sini itu teman-teman petani sini itu sangat produktif dan mandiri. Makanya alat-alat pertanian itu sangat dibutuhkan di sini untuk membantu mengolah lahannya. Jadi alat mekanisasi kan banyak nih. Nah, di sini khusus kita akan membantu untuk teman-teman semua mengolah lahan dengan baik. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, di belakang sudah mulai acaranya, tapi masih seperti alat-alat kecil kayak sprayer, kemudian juga ada tanam benih dan lain-lainnya. Nanti kita akan fokuskan ke alat pengolahan lahan, FCT25 dan lain-lainnya. Ngomong-ngomong, ini adalah lahannya. Lahannya terasering, tidak begitu tinggi, kurang lebih sekitar 70 sampai 100 cm. Nanti kita akan praktekkan bagaimana kultivator-kultivator Firman menanjak di sini, dan ini dia lahannya kayak gini. Sebenarnya lahannya ini dia. Kita ke depan deh. Ya. Nah, ini dia. Sebenarnya lahannya ini jenisnya agak lengket, pecah-pecah kalau dia kering. Nah, kalau kita bongkar dalamnya agak lembab dan itu lengket. Dan ini bekas sawah teman-teman. Ini bekas sawah. Nanti kita akan praktekkan. Dan ini dia beberapa pematang dan teraseringnya. Nah, ini dia. Nanti kalau teman-teman mau praktekkan sini, saya akan juga praktekkan sini. Lihat ya teman-teman, dari teman-teman petani juga sangat antusias untuk mencobanya. Dan ini kebetulan kita turun deh, kita bahas sedikit tentang alat tanam benih. Jadi Bapak nggak ngira-ngira lagi Pak. Jadi ini alat tanam benih jagung, tanamnya seperti itu Pak. kacang-kacangan dan lain-lain. Ini dia. Tipenya FMS 01S dan 01D. 3 sampai 5 cm lah. Ya, 3 sampai 5 cm. Jadi alat ini sangat efektif sekali untuk menanam benih-benih seperti jagung dan juga lain-lainnya. Sistemnya ditekan. Ada juga yang sistem didorong. Tergantung kebutuhan. Kalau ditekan ini, positifnya bagusnya adalah untuk menanam benih-benih yang tanahnya ini tanpa olah, jadi keras, itu bisa langsung tertancap. Kalau yang dorong dia lebih cepat, tapi kalau tanah-tanah tanpa olah lahan dia kurang begitu efektif, tapi lebih cepat. Nah, kalau ini sistem dorong, jadi dia memiliki 7 lubang. Nah, cara kerjanya kayak gini teman-teman, dia didorong dan otomatis lebih cepat kerjanya. Nah, lubang ini jaraknya itu bisa diatur, mau 7 lubang, mau 6 lubang, mau 5 lubang, bisa ya. Jaraknya kurang lebih seperti ini.
Jadi kalau yang gitu ya. Dan kebetulan ini ada tipenya FMS 07DF, yaitu dengan D itu double tangki. Ya, ada tangki benih dan juga ada tangki pupuk. dan hanya cocok di lahan datar, baik kalau yang Langsung miring tertanam memang agak sekaligus sulit saja, Pak, ya. benih dan pupuk. Teman-teman udah lihat ya, pompa air apung yang sangat membantu sekali untuk pengairan. Jaraknya sampai jauh sekali tadi. Ada juga tadi mesin bor tanah dan lain-lain. Sekarang kita akan langsung praktek kultivator. Nah, kultivator ini kita lihat dulu FTL 45Y, FTL 45Y yang berfungsi untuk membajak di ladang-ladang horti sebenarnya. Tapi kalau ini ladangnya keras. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat bagaimana ketangguhannya. Kita yang kecil-kecil dulu, nanti sampai yang besar ini FCT 25. Simak terus. Ya, ini dia FTL 45Y yang fokusnya sebenarnya untuk ladang horti. Tapi kita lihat di sini tanahnya sangat keras. Dia juga mampu membongkar di lapisan atas hingga 10 cm. Gitu ya. Jadi ini memang fokusnya untuk di ladang horti dan mengurangi gulma atau bisa untuk dangir. Kemudian teman-teman kalau misalkan punya ladang-ladang yang seperti resering, ini cocok karena dia ringan diangkat. Teman-teman, tanahnya ini keras sekali nih. Ambil, Pak, seperti itu. Wah. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lihat saya ya. jelaskan dulu cara Jadi ini penggunaan memang yang tanahnya salah sifatnya dan cara penggunaan yang benar. lengket, ada liatnya karena pada saat kering dia akan menyatu dan mengeras seperti ini. Ya, ini cara Dan kalau di lahan ini tanahnya pecah-pecah kayak gini nih, itu ciri khas tanah liat kayak gini nih. pengguna tidak menekan stangnya. Kita akan lihat bagaimana FTL 900HG bekerja untuk membongkar tanah liat yang sangat-sangat keras kayak gini ya. Lihat ya teman-teman, tadi saya sudah membongkar tanah ini, sangat keras sekali ya. Walaupun sangat keras, ini kita bisa mampu membongkar dengan gumpalan-gumpalan tanah yang sangat besar ini. FTL 900HG ini dia menggunakan sistem kopling multi-plate clutch. Jadi tidak ada slip antara puli dan fan belt. Masih ada Dan yang mau coba? tenaganya itu lumayan Sebelum kita lanjut, membuat tanah ini hancur berkeping-keping. Ya, FTL 900HG ini versi tangguh. Kalau ini adalah FTL 820 untuk ngebajak di ladang yang keras kayak gini. Kalau teman-teman lihat, memang ini ladangnya sangat keras sekali sehingga dia membongkar tanahnya itu tipis-tipis, jadi 10 cm, 10 cm lagi sampai 10 cm lagi ya. Jadi kalian lahannya sangat keras. Tapi kalau teman-teman semua bekerja di ladang horti, ini sangat efektif sekali karena dapat membajak seperti ini dan juga dia dapat membuat bedengan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah turunkan ini FTI 2010DE yang generasi ketiga ya. Lihat, ini dia membongkar tanah di bagian atas dulu. Setelah itu dia akan bekerja lebih dalam lagi. Nah, kalau ini lebih ringan karena dia tinggal diduduki aja tanpa perlu berjalan. Apalagi yang FTL 900H atau yang sistem satu gardan lah ya, jadi harus ditekan. Kalau ini enggak, dia tinggal duduk aja dan menguat tanah yang luas, jadi tidak begitu capek. Ini sudah lihat ya, kita menggunakan FCT 25. Nah, jadi FCT 25 ini menggunakan mesin penggerak diesel Bitwin 25 HP dan tenaganya itu mampu untuk membongkar tanah yang kayak begini. Walaupun tanah yang sangat keras, jadi saya bilang tanah batu ya, karena sekali dibongkar tuh tanah kayak batu kecil ya. Jadi walaupun tanah keras, dia mampu membongkar tanah sangat besar sekali. Menggunakan implemen rotari dengan lebar 120 meter dan kedalamannya hingga 30 meter. Tapi kalau di tanah ini untuk membongkar di lapisan atas itu kurang lebih hingga 10 cm saja atau 15 cm saja. Tapi bisa diulang 2 kali agar bisa karena tanahnya ini sangat bagus ya. Tapi walaupun itu dia mampu untuk dengan menggunakan ban crawler, dia
ya di ladang seperti ini, kemudian di sawah-sawah dangkal seperti ini, kemudian naik dan turun seperti ini. FCT25 ini menggunakan universal 3-point hitch ya, jadi ini sambungan antara mesin dengan implement yang dapat dipakai beberapa macam implement seperti ini, rotary, oke, kemudian ada juga riger seperti ini, kemudian ada juga pitcher seperti ini, mower dan lain-lain. Nah, untuk membajak ladang kering ini cukup rotary, dan juga di sawah-sawah dangkal cukup rotary ini aja. Nah, kalau ditcher teman-teman, dia mampu membuat guludan dengan sekali jalan. Di ladang yang gembur dia tanpa harus dibajak, jadi langsung bekerja. Ya teman-teman, rotary ini bekerja keras untuk membongkar tanah bagian atas. Lihat ya, waduh. Dan ini hasilnya nih. Ini triknya nih, jadi jangan langsung sekali dalam. Jadi agak menggantung supaya bagian atas ini, tanah bagian atas dia terbongkar dulu seperti ini. Nah ini dia, terbongkar dulu kurang lebih sekitar 15-20 cm. Setelah itu dijalankan lagi, didalamin lagi ya. Jadi trik itu supaya lebih awet aja sih rotarinya, jadi tidak begitu bekerja keras banget. Nanti kita akan coba tanah ini yang sudah mulai terbongkar semuanya memakai bedengan riger untuk membuat bedengan. Jadi harus dibongkar dulu, kalau enggak ini keras sekali teman-teman, ini sangat keras, ini tanah batu nih. Nah sekarang FCT25 kita fungsikan untuk membuat bedengan. Sudah terpasang ya, sudah terpasang rigernya dan menghasilkan bedengan yang di belakang sini. Bedengan cukup tinggi, asalkan teman-teman semua ini harus diolah dulu sebelum pembuatan bedengan. Ini dia. Fungsinya untuk apa? Macam-macam. Tanam tebu kah, tanam cabai, tanam bawang dan lain semua macam-macam ya. Nanti kita akan lihat ketinggian bedengannya. Oke. Dan inilah bedengannya, hasilnya. Tingginya, ini tinggi sekali teman-teman. Ini tingginya bisa 40 cm ya. Tingginya. Lebarnya, kebetulan lebarnya ini saya setting di 60 cm. Teman-teman bisa setting di sampai 80 cm. Ya, ini dia. Mantap. Kita akan coba lebarkan settingan bedengannya, rigernya untuk membuat bedengan yang lebih lebar lagi. Tinggal dikendorkan dari dua ini, kemudian tinggal ditarik. Tuh, gampang. Iya, ini juga sama. Dan ini dia bedengan dengan kelebaran 80 cm. Kalau yang ini 60 cm. Ya, ini teman-teman, sebenarnya kalau tanahnya gembur siap untuk ditanam. Tapi ini tanahnya keras, sebenarnya harusnya disiramin dulu. Tapi tidak apa-apa, karena saya hanya memperlihatkan bagaimana fungsi dan hasilnya dari riger ini. Ketinggian bedengan ini hingga 30 cm. Kalau yang 60 cm ini tingginya itu hingga 40 cm. Nah, kalau lebar yang 80 kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, teman-teman, inilah ketangguhan FCT25 yang mampu membajak, kemudian juga bisa membuat bedengan seperti ini. Bahkan ada di tanah-tanah yang tidak begitu keras dan banyak gulmanya, dia langsung sekali jalan membuat bedengan. FCT25 yang berminat langsung aja WhatsApp sini. Petani Dono Mulyo.